di video ini saya akan mulai menerangkan tentang cognitive function dan hubungannya nanti dengan MBTI. Jadi nanti saya juga akan membahas tentang rumus dasar tentang bagaimana bisa terciptanya Myers-Briggs personality type yang 16 itu. Jadi di buku psychological type itu tidak terdapat pengelompokan itu ya, hanya disebut tentang cognitive function. Jadi Carl Gustav Jung itu hanya menerangkan tentang dominant function, perilaku dominan function dari setiap function gitu loh. Jadi posisi dominan dan inferiornya itu yang kedepankan oleh Carl Gustav Jung. Nah kemudian di buku itu juga kan dimulai dengan adanya fungsi attitude. Fungsi attitude itu adalah fungsi berdasarkan yang dibagi berdasarkan perilaku terhadap objek. Jadi ketika menemukan objek dan kendalinya itu diletakkan kepada objek, maka itu disebut dengan fungsi extrovert atau juga fungsi objektif. Dan ketika menemukan objek, terus kemudian objeknya itu membuat subjek itu mengambil tolak ukur dari dalam dirinya, itu disebut dengan fungsi introvert atau fungsi subjektif. Kemudian ada function types. Function types itu terdiri dari perceiving function dan judging function. Kita bahas perceiving function dulu. Perceiving function itu adalah fungsi yang kita gunakan, cognitive function yang kita gunakan untuk menerima informasi, menerima data, menerima peristiwa, experience, pengalaman. Jadi ketika kita take in informasi gitu kan. Nah itu karena dia hanya berdasarkan persepsi, tidak memiliki tolak ukur yang jelas yang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga itu disebut dengan fungsi irasional. Jadi irrational types. Nah kemudian itu terdiri dari perceiving function, itu terdiri dari intuisi dan sensing. Okay? Kemudian judging function itu adalah cognitive function yang kita gunakan untuk membuat keputusan, menilai, untuk memahami sesuatu, menentukan baik dan buruknya. Itu karena dia memiliki tolak ukur yang jelas, sehingga itu juga disebut dengan rational type. Yang termasuk dengan judging function itu adalah thinking dan feeling. Nah dengan function type tadi digabung dengan attitude type, sehingga terciptalah 8 cognitive function. Jadi setiap function type itu memiliki 2 attitude, yaitu ada yang extrovert dan introvert, sehingga ada extroverted intuition, ada introverted intuition, extroverted sensing, introverted sensing, extroverted thinking, extroverted feelings, introverted feelings. Oke. Nah sekarang hubungannya dengan MBTI. MBTI itu kan kita menentukan, jadi Myers-Briggs Type Indicator itu kita menentukan 4 fungsi stack pertama kita. Karena kita memiliki 8 function, jadi ada 4 fungsi pertama yang bisa kita kategorikan sebagai tangan kanan, dan yang fungsi tangan kiri kita adalah 4-nya lagi selain yang tidak terdapat itu. Nah jadi yang 4 itu terdiri dari dominant function, auxiliary function atau parent function, tertiary function atau child function, dan inferior function. Nah, dari 4 ini terdiri dari 2 pasang fungsi Jadi 1 pasang fungsi perceiving dan 1 pasang fungsi judging. Oke, dan ada aturan dasarnya, yaitu setiap fungsi perceiving, karena sudah jelas ya, perceiving kita hanya 2 kan, judging kita juga hanya 2. Jadi itu sudah jelas berpasang-pasangan, tapi tidak dengan attitude yang sama. Jadi ketika intuisinya introverted intuition, berarti berpasangan dengan extroverted sensing. Ketika extroverted intuition, dia akan berpasangan dengan introverted sensing, dan kemudian extroverted thinking akan berpasangan dengan introverted feelings, introverted thinking akan berpasangan dengan extroverted feelings. Oke. Dengan begitu ada lagi satu aturan lagi, kalau antara nomor 1 tadi dominant function dengan auxiliary function itu tidak juga boleh memiliki attitude yang sama. Jadi ketika dominant functionnya itu berperilaku extrovert, maka parent functionnya itu harus berperilaku sebaliknya. Jadi kalau misalnya extrovert, berarti ini introvert, sehingga akan tercipta dari extrovert, introvert. Oke. Nah, dengan begitu itu rumus dasar yang harus diingat supaya nanti kita akan gampang melakukan identifikasi 16 personality itu, karena dengan perbedaan urutan stacknya itu akan ada perbedaan type Myers-Briggs-nya itu. Jadi personality type-nya itu berbeda dari urutannya.
Makanya kita tidak bisa menilai dari behavior karena 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi jadi hasil kesamaannya itu adalah behavior kan, tingkah laku. Tapi kalau ya sedangkan yang menentukan itu adalah posisinya. Jadi dengan ini kita mau mencari tahu yang nomor, apakah posisinya itu yang mana, di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu yang mana aja gitu kan. Nah jadi dengan begitu ada juga aturan. Jadi yang saya lihat ketika kita banyak yang melakukan kesalahan dengan self typing itu adalah salah mendefinisikan antara dominant function. Karena dominant function itu seperti udara ya, jadi kita tuh kayaknya kan kita ngirup terus dan kita banyak nggak sadar, kita tahu kita bernafas tapi kita nggak well aware terhadap itu gitu loh. Jadi biasanya justru yang kita well aware itu adalah child function, yang fungsi ketiga. Kenapa? Karena itu dia juga termasuk agak kuat kita well aware-nya itu karena dia memiliki attitude yang sama dengan fungsi dominan kan. Jadi kalau dominannya introvert maka child function-nya juga introvert. Nah dengan begitu itu biasanya kita akan well aware, sehingga banyak yang salah mendefinisikan child function-nya mereka itu dianggap sebagai dominant function. Itu yang sering terjadi di self typing. Jadi ketika self typing atau mungkin menjawab online questions gitu kan. Jadi dan juga online questions yang ada di sekarang yang banyak beredar itu kan sebenarnya kan bukan, jadi dia kan kayaknya memacu lebih ke big five. Jadi 16 personality juga tidak 16 personality itu kan juga website itu tidak spesifik, sehingga dia memakai teori dasar big five dan akhirnya jadinya tidak banyak banget yang mistyping. Dan karena hasil juga INFJ itu hasil general, INFJ, ENFP kalau nggak salah itu hasil general, dan kemudian padahal banyak yang akhirnya jadi ketika INFJ itu jadi banyak yang mendapatkan hasil INFJ padahal dia adalah ISFP, ISTP, ISFJ atau juga bahkan tadi ESFP. Jadi karena dan ditambah lagi dengan beredarnya stereotype yang banyak banget yang ngaco, yang harus kita buang dulu dari pikiran kita. Dan ketika kita mau melakukan self typing harus diingat, kita harus melihat pattern, jangan kita melihat apa yang kita kira-kira well aware gitu. Kira-kira nih kita well aware di mana, karena biasanya kita justru dijebak oleh pikiran kita sendiri. Kalau itu sebenarnya yang kita pikir dominant function itu adalah child function kita padahal. Dan itu juga wajar karena jadi biasanya kan nomor 3, nomor 4 itu sebenarnya itu kan sudah mulai berada di unconscious ya khususnya, sehingga itu sudah mulai masuk ke ranah unconscious. Jadi kita merasa bangga ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan gitu loh. Jadi biasanya kita justru akan itu diingat gitu loh, karena kita melakukan ini, jadi kita merasa hebat di situ. Itu juga yang menjadi penyebab mistyping. Jadi kita harus membuang beberapa stigma yang udah beredar di masyarakat juga, dan yang udah kita adopt di pikiran kita kalau cognitive function itu kita tidak maksudnya itu bukan kita menginginkan sesuatu, kita ingin jadi pribadi ini enggak, kita mau jadi masuk ke dalam golongan tipe kepribadian yang ini atau ini enggak, tapi kita justru menyadari menyadari fungsi yang kita gunakan. Jadi ini adalah makanya ini adalah jadi kayak jalan untuk self awareness dan juga untuk jalan untuk self realizations gitu loh. Jadi kita menyadari fungsi apa sih yang kita gunakan, bukan kita ingin gitu loh, bukan kita ingin menjadi tipe tertentu gitu. Karena nggak ada gunanya kalau kita salah dalam mendefinisikan dan menginterpretasikan fungsi mana hanya karena kita ingin seperti itu growth kita. Jadi toolsnya ini nggak akan berguna dengan benar gitu, Anda akan mengalami stagnan di mana Anda benar-benar kesulitan untuk mengembangkan fungsi itu, karena
terlalu banyak proses yang di skip gitu loh, karena ini kan jadi kayak layers ya. Jadi kalau bisa dibilang itu kan seperti layers, jadi kita nggak bisa terlalu banyak menerobos layers gitu loh. Jadi ya pelan-pelan kita mulai di situ. Jadi ketika kita mulai mau mengakses fungsi yang lain, itu kita sudah tahu dulu urutannya supaya lebih mudah dan lebih aman untuk melakukannya, tidak masuk ke dalam grip itu kan, yang inferior grip yang kita tidak mau dapatkan gitu loh. Karena itu membuat keseimbangan psyche itu nanti jadi nggak stabil gitu loh, jadi terganggu. Oke, segitu dulu untuk video ini. Untuk next selanjutnya saya akan mulai membahas tentang function type dengan mulai lebih detail lagi. Oke, semoga bermanfaat. See you, bye bye.